muda sekalian, selamat pagi. Kita memasuki hari Minggu Paskah yang keempat. Minggu ini dikenal dengan Minggu Gembala yang baik. Dan pada hari ini pula kita mendoakan secara khusus para mereka yang dipanggil menjadi imam, biarawan, biarawati. Dan kita doakan mereka secara khusus, mereka yang mengembalakan gereja kita yang kudus. Supaya itu kita bersyukur pula. Dan beberapa hari yang lalu kita mendapat selamat melalui proses khotbah keyakinan berkumpul bersatu dalam doa memohon kepada Roh Kudus agar memperoleh pemimpin gereja yang baru. Dan akhirnya Tuhan bersetuju dan memilih Paus Leo yang ke-14 menjadi pengganti Pastor Petrus dan menjadi gembala yang agung bagi hari besar. Kita waktu bersyukur atas peristiwa ini dan marilah juga kita menyadari ada gembala yang terima yang Tuhan memberikan kepada kita gembala-gembala yang terbaik bagi kita yang Yesus. Dari sini saya sudah berdoa kepada seorang ibu, istri, yang merayakan ulang waktunya 38. Semoga senantiasa menganugerahkan rahmat kesehatan, sukacita dan angkanya dalam keluarga. Dan kita berdoa kita semua agar kita pun menganugerahkan atas panggilan kita terima. Kita berdoa kepada Tuhan yang kita yang berpanggil untuk imam biarawati. Saudara-saudari, marilah kita menyadari segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Semari kita mengakui dosa-dosa kita agar kita pantas dan layak merayakan Kristus ini. Saya berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada sahabat sekalian, bahwa saya berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon agar serta Tuhan kepada para malaikat dan Roh Kudus dan kepada saudara-saudari supaya memperlakukan saya pada Allah. Semoga yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin.
tidak berdoa. Ya, dalam Yesus Kristus putramu yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau selalu hadir dan mengembalakan kami. Kami mohon berilah kami kesetiaan untuk mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendaknya. Sebab Dia Tuhan dan Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas berangkat dari kota Perga, lalu tiba di Antiokhia di daerah Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Ketika ibadat selesai, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasihati mereka supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir semua penduduk kota itu untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat betapa banyak orang berkerumun, mereka menjadi iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolak firman itu dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah. Dari daerah itu, akan tetapi Paulus dan Barnabas melepaskan debu dari kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu mereka pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antiokhia penuh sukacita dan penuh dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita
Bacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes mendapat penglihatan sebagai berikut. Tampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang di antara tua-tua berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemah-kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang tengah-tengah takhta akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada suatu hari Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa
sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih sekalian, hari ini pasca di tempat gereja mengenal surat minggu kembali yang baik. Nah, bacaan diambil secara khusus dari Yohanes 21 tentang peristiwa Yesus yang memberikan tugas penggembalaan kepada Petrus penggantinya. Dan minggu ini pula dikenal sebagai minggu panggilan. Secara khusus kita mendoakan mereka yang terpanggil menjadi imam, biarawati. Saya tanya Bapak Ibu, sebagai orang tua, boleh tidak anaknya jadi ngomong? Boleh. Puji Tuhan. Tak sabar tidak. Siapa yang suara? Boleh. Boleh tidak anaknya jadi suster? Siapa semua ngomong? Boleh tidak jadi budak? Tapi kalau lebih boleh dengan tetangga saja. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, lalu setiap masa Tuhan menunjukkan kembali kita. Tidak pernah Petrus dan zaman Petrus sampai saat ini. Yesus mengangkat Petrus untuk mengambil alih tugasnya. Kalau kita ingat bacaan minggu lalu dari dalam Yeremias, katakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada para murid. Lalu saat itu Petrus bersama murid-murid yang lain, Petrus, Andreas, yang kedua adalah pelayan top. Anak-anak Yesus dan Yohanes tertentu mereka adalah pelayan yang handal. Lalu mereka berdoa dengan Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, panggilan yang pertama, aku akan menjadikan kau di jalan manusia. Lalu setelah Tuhan kita Yesus menampakkan diri kepada mereka, hal ini apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan Yesus kepada mereka? Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Jawaban Yesus apa? Masih ingat melalui pokoknya saya orang apa itu? Lalu kita katakan apa jawaban Yesus gembalakan sampai 3 kali bahkan. Yesus apakah yang mau mengasihi aku? Jawab Yesus gembalakan bukan. Apakah mau mengasihi aku? Yesus mengatakan gembalakan bukan. Pertanyaannya, Petrus itu lain atau gembala? Nah, apa suruh menjadi gembala? Biasa main sama ikan, sekarang main sama domba gajah. Apa? Yesus ingin ada perubahan yang total, tidak lagi orientasi yang sama. Yesus ingin ada Petrus menjadi sekarang seorang gembala. Dalam bahasa itu kadang-kadang menjadi seorang pastor yang mengembalakan kawan gembala, yang melandaskan diri pada pelayanan donasi. Gembala yang baik adalah gembala yang mengasihi dombanya, seperti Kristus yang mengasihi domba-dombanya. Bahkan ia rela untuk mengorbankan dirinya kembali keselamatan domba-dombanya. Hari ini dalam Injil hari ini kita dapat mendengarkan bagaimana sikap seorang gembala yang mengenal katakan suara
domba-dombanya, tapi domba-dombanya itu mengenal suara gembala. Mau berkorban domba-domba, tapi domba-domba yang mengeluarkan dan mencintai seluruh gembala. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita pun sebagai gereja universal bersyukur atas terpilihnya Gembala Agung Gereja Katolik sebagai uskup Roma, sebagai wakil Kristus di dunia, jembatan antara Allah dan manusia. Ada yang sehari-hari begitu, kapan masa putih, kapan masa putih, akhirnya buat masa putih sendiri, atau bahkan santai. Tetapi ada yang di rumah, di televisi, maupun di lapangan fasilitas atau ada yang seharian siang malam menanti dalam doa untuk terpilihnya wakil Kristus di dunia, menerus atas satu Kristus itu. Semua arah dunia bertuju pada Vatikan. Siapakah yang akan menjadi paus kemudian yang akan dipilih oleh para kardinal dalam reformasi? Dan kita bersyukur memang Roh Kudus berharga. Terpilihlah untuk disebut pada satu kardinal kegiatan keluar dari satu beberapa hati. Manungso Momis Laudium Manu, aku mengatakan kepadamu sukacita yang besar. Habitus Papa, kita memiliki seorang paus yang bernama Robertus Franciscus Prevost, orang ini. Orang yang berbeda, prediksi ini, RKB. Itu prediksi. Ada Roh Kudus yang luar biasa. Allah memilih Kardinal Robert Francis Prevost dan dia memilih nama Leo 14. Mungkin Bapak Ibu sudah mendapat banyak info siapa Leo 14 dan anak itu menjadi satu belajar dari kita. Tetapi saya akan mengulik keseluruhan sambutan beliau dan beliau terpilih menjadi uskup Roma, paus dari Gereja Katolik. Bukan percaya ini tulisan dari beliau ya, boleh sambil merenung dan damai sejahtera bersama kalian semua. Saudara-saudari yang terkasih, inilah tahun pertama dari Kristus yang kami, Sang Gembala baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-domba kawanannya. Saya juga ingin agar salam damai ini tidak masuk dalam hati kalian, menjangkau keluarga-keluarga kalian, dan kepada semua orang dimanapun mereka berada, kepada seluruh penjuru bumi. Semoga damai bersama kalian semua. Inilah damai dari Kristus yang bangkit, sebuah damai tanpa senjata dan sebuah damai yang mencuri senjata, yang rendah hati dan teguh, damai yang berasal dari Allah. Allah yang mencintai kita semua tanpa syarat. Masih terngiang-ngiang dengan jelas telinga kita suara lemah namun selalu berani dari Paus Franciscus yang telah mendekati kota Roma. Paus Franciscus telah mendekati kota Roma dan juga telah memberikan berkat kepada dunia dan kepada seluruh dunia pada hari Paskah yang lalu. Izinkan saya melanjutkan berkat yang sama. Allah mencintai kita, Allah mencintai kaum semua. Kejahatan tidak akan berguna. Kita semua ada di tangan Allah. Oleh karena itu, tanpa rasa takut, marilah kita bergandengan tangan dengan Allah dan diangkat kita untuk berjalan maju. Kita adalah murid-murid Kristus. Kristus menyertai kita. Dia membutuhkan cahayanya. Manusia membutuhkannya sebagai jembatan untuk mencapai Allah dan kasih-Nya. Bantulah kami juga dan bantulah satu sama lain untuk membangun jembatan-jembatan, membangun dialog, melalui pertemuan yang menyatukan kita semua agar menjadi satu umat yang selalu dalam damai. Terima kasih kepada Paus Franciscus. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua saudara kardinal yang telah memilih saya untuk menjadi penerus satu Petrus dan berjalan bersama dengan kalian sebagai gereja yang bersatu, yang selalu mencari damai, keadilan,
dan selalu berusaha bekerja sebagai laki-laki dan perempuan yang beriman kepada Yesus Kristus tanpa rasa takut untuk mengatakan Injil untuk menjadi misionaris. Saya adalah putra Santo Agustinus. Dia adalah seorang anggota dari Ordo Santo Agustinus Posa. Santo Agustinus pernah berkata, bersama kalian saya adalah seorang Kristen, dan untuk kalian saya adalah seorang Muslim. Dalam arti ini kita semua harus berjalan menuju tanah air dan bagi kesehatan Allah. Kepada gereja Roma salam khusus, kita harus bersama-sama mencari bagaimana menjadi gereja yang misionaris. Sebuah gereja yang membangun jembatan-jembatan dialog, selalu terbuka untuk menerima seperti alun-alun Basilikas Santo Petrus, yang dengan tangan terbuka. Semua mereka yang menunjukkan belas kasih kita, kehadiran kita, dialog dan cinta. Dan jika kalian berkenankan, tinggal saya menyampaikan sepatah kata, sebuah salam kepada semua orang, dan khususnya kepada kuskupan tercinta saya di Cikai, Peru, di mana umat yang setia telah mendampingi kuskupnya. Mereka berbakti iman mereka dan memberikan kehidupannya untuk tetap menjadi gereja yang setia kepada Yesus Kristus. Kepada kalian semua saudara-saudara di Roma, Italia, dan semua seluruh dunia, kita ingin menjadi sebuah gereja yang sinodal, sebuah gereja yang berjalan, sebuah gereja yang selalu mencari damai, yang selalu mencari kasih, dan selalu berusaha untuk dekat, terutama dengan mereka yang menderita. Hari ini adalah hari doa kepada Bunda Maria dari Pompe. Bunda Maria yang kita selalu berjalan bersama kita, berada dekat dengan kita, dan membantu kita melalui perantarannya dan cintanya. Maka saya ingin berdoa kepada bersama dengan kalian. Mari memohon bersama untuk misi baru ini, untuk seluruh gereja, untuk damai di dalam dunia, dan mari kita memohon rahmat khusus pada Bunda Maria kita. Saya lihat menurut ulang Paus menulis sendiri, jika sudah dipilih dia harus memasuki ruang ratapan sambil memakai baju. Dia harus membuat satu tulisan, dan bentuk tulisan sendiri yang dia tuliskan dengan tema sendiri. Walaupun tidak pelajaran seorang yang Amerika Serikat, tapi lama berisi menjadi misionaris di Peru dan ini menjadi uskup di Peru. Bapak-Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita lakukan hari ini dalam minggu kembali yang baik, kalau kita menemukan perjalanan iman kita, banyak pokok-pokok mulai dari perjanjian lama ini kita gambarkan sebagai gembala. Kita lihat tongkat Abraham, tongkat Musa, seperti Ibrahim, Abraham, Ishak, dan Yakub, para pemimpin bangsa, ada Musa dan Daud. Mereka diidentikan sebagai gembala kawanan gembala. Dan maka dalam Mazmur 23 kita pernah dengar bahwa ada lagu yang sangat indah. Karena Tuhan ada saya coba pulang apa?
Tuhan adalah lagi. Lalu dalam perjanjian baru kita tahu Yesus adalah sang gembala sejati. Pada dirinya ada kepenuhan pribadi seorang gembala. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, marilah kalau Ibu dalami dalam Injil dan hari ini sangat pendek ini, di mana merupakan bahwa Yesuslah sang gembala sejati. Gembala sejati itu mengatur domba-dombanya, dan domba-domba itu mengenal suara Yesus sendiri. Marilah dalam kita, marilah kita mengikuti suara Tuhan. Seringkali dengan ego kita, dengan alasan kita seringkali lebih mendengarkan suara kita. Menutup telinga kita untuk Allah, menutup telinga kita untuk Tuhan, tidak mau mendengarkan bimbingannya. Mari kita buka hati kita, buka telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan gembala yang baik akan menuntut kita sampai pada titik yang pertama. Domba-domba merasakan kasih. Dan meskipun kadang gembala itu harus berkorban, tapi marilah kita bersyukur atas pilihan Tuhan. Terus nanti akan memberikan gembala yang terbaik untuk kita. Dan berarti gembala itu sempurna, pasti ada kekurangan. Jadi kemampuan tidak mudah, pasti saja kekurangan. Dan kemampuan dan Tuhan bisa gembala itu bukan sesuatu yang sempurna secara personal. Ada kelemahan dan kekurangan, tapi marilah kita berbahas bersama lain. Ada kita pun menjadi gembala yang baik, bersama dan menjadi domba yang baik juga untuk kawan domba. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengutus Putra Tuhan dalam Yesus Kristus, sang gembala yang sejati. Dia gembala yang mengenal domba-dombanya, yang menunjukkan hidup kami sampai pada keselamatan. Dia berkatalah itu kami, agar kami dengan rendah hati mendengarkan suaranya, agar hidup kami pun selamat, aman, sentosa bersama-Mu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sebagai sedangkan saudara imam kita bangun dari yang pada imam percaya kita. Aku percaya dilakukan oleh Tuhan. Mereka secara salurkan pada iman yang berdekat pada Dia dari ketiga batu kerajaan dan sesuai yang disediakan Yesus akan datang bagi Tuhan. Aku percaya tidak dapat tersempurna dengan dosa dan tidak. Kristus gembala baik menghendaki kita semua bersatu dengan Bapa karena kasih-Nya yang amat agung. Dengan kepercayaan akan kasih-Nya, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Bapa. Bagi Sri Paulus, para uskup, para imam, dan para pemimpin umat. Ya Bapa, berkatilah Sri Paulus, para uskup, para imam, dan para pemimpin umat ini, agar hidup mereka semakin menyerupai Kristus. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, semoga para pemimpin masyarakat kami mengikuti jejak putra-Mu dan sanggup berjerih payah berusaha membawa masyarakat menuju kesejahteraan umum. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi semua orang yang sudah meninggal. Ya Bapa, semoga mereka yang sudah meninggal dunia, Kau perkenankan menikmati kasih-Mu di surga, dan tetap sehati dengan kami yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, berilah kami semangat bekerja sama, bergotong royong, dan saling membantu dalam membangun umat-Mu menjadi gereja, tanda kehadiran-Mu di masyarakat kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berdoa juga bagi kaum muda, khususnya kaum kami, semoga makin banyak kaum muda yang dipanggil untuk menjadi imam, jarawan, jarawati, dan juga bagi putra-putra kaum kami yang saat ini sedang menjalani panggilan, Benito, Pak Beto, Ram, kiranya memberkati mereka dengan rahmat keturunan dan hati dalam mencari panggilan mereka dan menjalani kehidupan sesungguhnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seorang ibu yang hari ini merayakan ulang tahun ke-38. Kiranya tidak kau anugerahi rahmat-Mu untuk semakin bertumbuh dalam kasih-Mu dalam setiap tugas dan pelayanan bagi keluarga dan kehidupan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Jadi kita ingin sejenak di setiap doa harapan dan kehidupan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, semoga Yesus Kepala baik kami dapat dijumpai dalam segala kata dan perbuatan kami, dan semoga kami sungguh dibimbing olehnya kepadamu. Sebab bila Tuhan adalah pengantara kami.
Semoga persembahan ini diterima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan tetap melayani. Ya Tuhan, persembahan kami ini dan penuhlah kehidupan kami untuk ikut serta dalam perjamuan Tuhan. Sebab bila Tuhan dan pengantar kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Kepada Tuhan Allah kita. Tetapi istimewa pada masa ini kami menjadi kau dalam mulia, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tantenya mempersembahkan diri bagi kami dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadapan-Mu. Sebab setelah dikorbankan dia tidak wafat lagi, setelah dibunuh ia tetapi dibunuh selamanya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga tetap malaikat memandangkan padamu dari bagimu dengan takdirnya bernyanyi. Tuhan sudah segala keputusan, maka kami mohon berusaha bersembahyang dengan sekurang agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dari seragam menanggung sengsara dengan rela yang manggung, dan sambil mengucap syukur yang mengucap lalu memberikannya kepada tubuhnya sekali berkata, terimalah dan makanlah kami semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian telah sudah berjalan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang bumi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami. Marilah mewakilkan misteri iman kita. Setiap hari kami
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Yesus, kami persembahkan kepada Engkau kehidupan dan hidup selamanya. Kami bersyukur sebab kami mohon kebaikan kepada Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon supaya kami menerima tubuh dan darah Kristus, himpun menjadi satu umat oleh Kristus. Dengarlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan yang kami bermaksud Kileo, dan suku kami Antoninus, serta semua roh yang lain. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal pada darah kembali. Ingatkan semua yang telah berpulang ke dalam keimanan. Dan terimalah mereka dalam saya wajah-Mu. Kami mohon kasih-Nya kami semua, agar kami mau terima dalam kebahagiaan bersama Santa Maria Ulama, Santa Espontanya, para saudara-saudara sepanjang masa ini yang berkenan padamu. Semoga kami memperkenankan beserta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengakuan Yesus Kristus Tuhan. Dengan mengenal Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Tunjukkanlah kita dan menurut jalan lagi, maka beranilah kita berdoa. Dan jauhkan dari segala kehausan, sambil menantikan harapan membahagiakan dan kedatangan selamat kami Yesus Kristus. Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai ditinggalkan bagimu, damai diberikan kepadamu. Jangan menentukan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendakmu. Yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu. Dan bersama rohmu.
Saudara-saudara kita kasih sapa dan mata betapa baiknya Tuhan. Jelas serta jiwa daya hilang untuk melawan dosa. Maka berbahagia kita yang sudah berjalan dengan Tuhan. Tubuh Yesus kita sampai keluarga dan mengantar kita sampai hari yang bersama. Dari apa bilang
telah bangkit kembali lagi dan menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya dan rela mati untuk awalnya dengan hari ini. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memuaskan rasa lapar dan haus kami dengan santapan tubuh Kristus Putra-Mu. Semoga berkat santapan ini kami punya kekuatan dalam berjalan menuju kepadamu, Sang Sumber hidup yang sejati. Demi Kristus Tuhan yang mengantara kami. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama, Sia Kesehatan dan BKRI akan mengadakan bincang sehat. Kenali cara mencegah kanker prostat, rahim dan payudara bersama narasumber Ibu Lutfi Bayani. Ada pemeriksaan gula darah bagi yang mengikuti lokal karya. Acara ini tidak dipungut biaya atau gratis. Pada hari Minggu 11 Mei 2025 bertempat di Aula Gereja Bunda Maria Garut pukul 9 pagi atau setelah misa ini. Kedua, membuka pendaftaran baptis bayi untuk pembaptisan hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 setelah misa. Orang tua dan wali baptis wajib mengikuti rekoleksi sehari sebelumnya. Bertempat di aula gereja pukul 17.00 atau jam 5 sore. Formulir pendaftaran dapat diambil ke sekretariat paroki. Ketiga, selama bulan Mei, hari Jumat, Sabtu dan Minggu akan diadakan doa rosario setelah jam sebelum misa, setengah jam sebelum misa. Yang memimpin adalah petugas KOR, kecuali Jumat sudah ada petugas khusus. Setiap hari umat bisa berdoa secara pribadi di rumah masing-masing. Keempat, setiap hari Jumat sore pukul 18 waktu Indonesia Barat ada misa novena Hati Kudus Yesus, diawali dengan doa rosario pukul 17.30. Kelima, bidang pewartaan paroki Hati Kudus Yesus Tasikmalaya menyelenggarakan takso dengan tema Persiapan Pengharapan di Tahun Yubile dengan pembicara Romo Wahyu Triwibowo dan Romo Wilfred Makassar pada hari Minggu 18 Mei 2025 pukul 11 sampai dengan 15.00 bertempat di Gor Sekolah Yosudarso Tasikmalaya, mengundang umat Garut untuk mengikuti takso tersebut. Keenam, dalam rangka ikut merawat bumi, gereja mengimbau umat sekalian untuk turut mengurangi sampah plastik dengan senantiasa membawa tumbler dan atau tote bag. Untuk mendukung hal tersebut secara bertahap, kami akan mengurangi penggunaan plastik pada saat bertransaksi di lingkungan gereja. Ketujuh, orang muda Katolik Bunda Maria Garut akan mengadakan Ekaristi kaum muda di bulan Juni. Untuk itu, mengajak seluruh umat mendukung dengan membeli berbagai makanan dan minuman yang ada di halaman gereja. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Umat diharapkan menjaga kebersihan di area lingkungan gereja. Sekian pengumuman. Terima kasih.
perlombaan Paus Leo 14 kita sampaikan doa kita khusus kepada kita yang berkhusus Muhammadiyah untuk mendoakan satu kali salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah dari segala wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Terima kasih kepada seluruh tugas liturgi asisten imam, doa dan mazmur, istinar, organis, pokul, iman, pokul, sambutan, gabungan, lingkungan, Teresia, kasih kepada juga tata tertib dan seluruh umat yang hadir pada kali kasih. Saya pikir yang usahakan sedikit karena ada weekend ternyata umat penuh dan kita pun secara khusus mendedikasikan waktu untuk PKI dan doa ini. Mari kita pilih dengan Tuhan. Tuhan bersamamu Dan semoga saudara-saudari sekalian, hidup kita, keluarga kita, dan segenap orang-orang yang kita lupakan senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, setelah selesai, mari kita terus.